berdiferensiasi terintegrasi ke KSE. Nah, apa tujuan kita saat ini Bu? Yang pertama yaitu supaya kita tahu bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu lakukan nantinya. Kemudian kita juga dapat melihat apa kelemahan dan kekurangan ataupun kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan nanti di kelas. Oke Bu, sebelum saya melakukan pertanyaan-pertanyaan lain Ibu, beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Ibu. Yang pertama ya Bu ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu buat dalam RPP Ibu saat ini apa ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama siswa dapat mengelompokkan atau siswa dapat mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Ya. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan bentuk bangun datar terhadap benda-benda sekitar. Oke, saya ambil apanya Ibu. Berarti tujuan pembelajaran Ibu yaitu yang pertama dapat mengenal bangun datar, dan yang berikutnya murid Ibu nanti dapat mengelompokkan bangun datar sesuai dengan bentuk-bentuk bangun datar tersebut. Oke ya Bu ya. Kemudian yang kedua ya Bu, kira-kira Bu setelah Ibu melakukan nanti tujuan pembelajarannya yang dua tadi, kira-kira area pengembangan yang Ibu inginkan dan Ibu lakukan dalam pembelajaran ini yang mana saja Bu? Yang mana yang mau Ibu tuju? Pengembangannya yaitu siswa bisa berkolaborasi dengan temannya kan, bekerja sama dalam mengelompokkan bangun datar. Oke. Kemudian satu lagi, mereka dapat mengenal bentuk dari bangun datar terhadap benda sekitarnya. Kemudian mereka dapat menunjukkan hasil dari pengelompokan bangun datar itu terhadap hasil kerjanya nanti. Kemudian yang terakhir, mereka jadi lebih memahami bentuk bangun datar itu. Oke. Saya dapat ambil apanya Bu? Berarti kepengetahuannya nanti siswa bisa mengenal bentuknya, terus untuk keterampilannya mereka mengelompokkannya sesuai dengan bentuk-bentuk bangun datar yang mereka lihat ya Bu ya. Oke. Kemudian ya Bu, dari rancangan RPP dalam pembelajaran yang Ibu buat ya Bu ya sekarang, yaitu RPP berdiferensiasi yang terintegrasi ke KSE. Saya mau tahu Bu, kira-kira strategi pembelajaran apa yang sudah ada di dalam RPP Ibu? Kalau strategi pembelajarannya, saya buat RPP-nya berdiferensiasi yang diintegrasi dengan KSE. Kemudian strategi nanti akan saya bentuk kelompok belajar. Oke ya Bu, berarti dia memang berintegrasi ke KSE ya Bu ya. Berarti dia harus, nanti kita lihat di situ, kita tahu ya Bu, kompetensi sosial emosional itu dalam KSE nanti kesadaran dirinya, baru kesadaran dia berelasi, manajemen waktu, kemudian dia bisa membuat pertanggungjawaban dari hasilnya. Nanti itu dapat kita nilai dari dia mungkin ketika dia melakukan aktivitasnya, proses belajar bersama kawan, dan ketika dia mempertanggungjawabkan hasilnya, yaitu ketika dia mempresentasikan hasilnya ya Bu ya, maka kita dapat. Oke, mantap ya Bu. Oke, kemudian Ibu, saya apakan lagi mengenai metode pembelajaran yang ada di RPP Ibu. Kira-kira metode apa ya Bu? Kalau metode yang saya buat, pertama ceramah, Ya. terus nanti saya akan bentuk kelompok, Ya. saya akan bentuk penugasannya kan dari kelompok itu, kemudian mereka akan mendemonstrasikan hasil kerja mereka, kemudian saya lihat kekreativitas mereka dalam menyusun bentuk-bentuk bangun datar tadi. Oh, begitu ya Bu ya. Oke Bu, berarti anak disuruh menggunakan metode yang Ibu pakai pasti ceramah ya Bu pertama ya, pasti Ibu arahkan juga, namanya kelas 1 ya Bu ya. Iya. Pasti harus dituntun juga. Kemudian tadi kelompok ya Bu, kerja kelompok ya supaya terbentuk kolaborasi juga. Kemudian tadi demonstrasi ya Bu ya. Oke. Dan untuk model pembelajaran Ibu, kira-kira model pembelajaran apa yang Ibu buat? Kalau modelnya saya buat mengarah ke 4C, yaitu modelnya 4C juga saya buat modelnya PBL. Oh, PBL ya Bu, berarti problem based learning. Iya. Berarti nanti Ibu di sini membuat seperti ada yang mau diselidiki mereka dulu ya Bu ya. Berarti Ibu kasih masalah seperti masalah dulu. Misalnya anak diarahkan untuk berpikir kritis. Nah, misalnya contoh, berarti Ibu kasih bentuk benda yang berbuat bangun datar. Nah, siswa akan Ibu ajak untuk memahami atau menelaah ini ya Bu, benda yang Ibu pegang. Oke, mantap ya Bu ya, berarti benar ya Bu, PBL ya. Oke, nah untuk media pembelajaran yang Ibu buat atau yang Ibu sudah pikirkan di
RPP berdiferensiasi ini kira-kira apa Bu? Kalau medianya kan Bu, saya buat nanti gambar, saya akan buat gambar-gambar sekitar yang bentuk-bentuknya mengarah ke bentuk bangun datar seperti lingkaran, persegi ataupun segitiga kan. Kemudian saya sediakan karton, kemudian lem juga guntingnya. Berarti Ibu akan mengutamakan apa yang ada di sekitar anak siswa dulu ya, berarti misalnya supaya anak mengenal, berarti ke kontekstual juga ya Bu ya. Oke, pembelajaran kontekstual juga. Oke Bu, nah kira-kira ya Bu, dari tadi kita sudah berbincang-bincang, saya sudah melihat kesiapan yang Ibu buat dalam RPP Ibu. Nah kira-kira Bu, waktu dalam penerapan ini Bu, untuk rancangan pelaksanaan kegiatan pembelajarannya ini kira-kira kapan Bu? Kalau waktu penerapannya saya akan buat besok hari Kamis, tepatnya di pelajaran les 1-2. Les 1-2. Oh berarti orang Ibu les matematika pas jam 1-2 ya. Oke ya Bu ya. Saya pikir ini sekarang ini akan terlaksana dan terjalan apabila Ibu benar-benar laksanakannya. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Ibu ya Bu ya. Nanti akan saya ikutkan, berarti besok ya Bu ya, jam 1-2. Besok saya akan adakan supervisi, dan kira-kira ya seperti ini juga yang akan saya supervisi sama Ibu, kira-kira yang saya ajukan tadi beberapa pertanyaan sama Ibu. Nah semoga ini semua bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah dari percakapan kita hari ini ya Bu, hasil sharing-sharing kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kita bercakap-cakap hari ini Bu? Kira-kira apa? Yang saya dapat banyak ya. Jadi saya jadi dapat pengalaman bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi dan lebih terarah. Jadi dari pengalaman ini, jadi saya tahu nanti mau mengembangkan siswa dan membagi kelompoknya, mereka itu bisanya di yang tempat yang mana, misalnya seperti di bagian mungkin hanya bisa melihat sebentar, atau mungkin harus yang perlu pendampingan lebih, atau yang udah bisa mandiri. Oh, berarti Ibu menerapkan benar berdiferensiasi ya Bu ya, berarti kesiapan belajarnya dengan kebutuhan dan minat belajar anak. Berarti Ibu akan mengelompokkannya nanti dari segi visual, kinestik, dan auditorinya. Betul ya Bu ya? Berarti ini akan kita laksanakan besok ya Bu, jam 1-2 les pertama 2 ya Bu ya. Oke Bu Marpaung, saya yakin ini akan terlaksana besok. Jadi terima kasih untuk waktunya ya Bu, sudah sedikit mengganggu waktu Ibu, tapi saya percaya saya besok masuk ke kelas mengadakan supervisi, Ibu sudah siap dengan hal-hal yang sudah Ibu ajukan di RPP Bu. Terima kasih Bu buat waktunya. Siap Kak? Siap, tangannya megang di tembok. Iya, Ibu dulu, iya, Ibunya dulu. Siap Kak? Ini yang depan Kak, siap Kak? Oke, apa kabarnya?
Awas robek ya. Terus baca judulnya. Mengelompok, bangun data. Segitiga contohnya piramid, penggaris segitiga, gantungan baju, pizza sama rambu lalu lintas. Segi empat contohnya apa? TV, terus layangan, iya, lingkaran contohnya koin, gelang. Oke, bagus. Mengelompokkan, bangun, iya. Contoh segitiga apa di situ? Penggaris, segitiga, terus pizza, apalagi? Piramida, gantungan, baju. Oke, yang kelompok segi empat apa aja? Apa? Jendela, TV, buku. Oke, kelompok lingkaran apa? Koin, jam, roda. Oke, bagus. Halo, hari ini kami di kelas 1A. Kami belajar tentang bangun data. Jadi, untuk kegiatan hari ini kami membuat kerangka bangun datar dengan menggunakan lidi, plastisin, dan tali plastik. Jadi di sini anak-anak bebas, mereka membuat bangun datar bentuk segitiga dan segi empat dari lidi dan plastisin. Sementara untuk talinya mereka bisa membentuk bangun datar lingkaran. Mereka bisa bentuk jadi kalung ataupun gelang mereka. Pokoknya yang penting mereka happy untuk belajar dalam kegiatan mengenal bangun datar. Kalau bagian lidinya yang keras itu susah memang. Kadang ku takut dan Bangun datar apa? ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, Ini bangun datar namun apa? ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Ini bangun datar apa bro? Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, Biar bisa diangkat, jadi nggak lepas dia. Kalau kayak gini kan lepas dia. Lepaskan, yuk tebal bikin, besar bikin, biar nempel. kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa.
Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Ya, selamat siang Ibu. Iya. Bagaimana tadi hasil pembelajarannya kira-kira? Menyenangkankah tadi, Bu? Kalau hasil pembelajarannya seru karena semua anak-anak ikut beraktivitas Aktivitas, semua, nggak ada yang hanya menonton, nggak ada yang semua ikut berperan. Iya, itu saya lihat tadi, Bu ya. Jadi setelah saya lakukan supervisi ya, Bu ya, di kelas Ibu tadi. Nah, kita sekarang melakukan yang namanya pasca observasi ya, Bu. Tujuannya ini, Bu, tujuan kita melakukan pasca observasi ini, tadi saya kan sudah melakukan supervisi di kegiatan pembelajaran Ibu, yaitu Ibu menggunakan RPP berdiferensiasi terintegrasi ke KSE. Jadi kita melakukan refleksi saat ini ya, Bu ya. Kira-kira apa sih kelemahan dan keunggulan yang Ibu dapatkan setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, Bu ya. Nah, tadi Ibu sudah melaksanakannya ya, Bu ya. Hari ini tadi jam les 1-2 ya, Bu ya. Pas di situ adalah pembelajaran matematika ya, Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Ibu Marpaung saat ini setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran Ibu tadi di kelas pada jam 1-2 tadi ya, Bu. Kebetulan saya juga di sana. Tadi Bu bilang tadi yang pertama, saya lihat tadi Bu, siswa saya udah, ya saya lihat itu tadi Bu, keaktifan murid Ibu, bagaimana mereka melakukan presentasi, bagaimana mereka berebut mengerjakan sesuatu, melompokan, itu sudah saya lihat tadi dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Sejauh yang saya lihat luar biasa ya, siswa aktif, gurunya juga berperan dalam menuntun siswanya, dan itu juga saya lihat tadi nampak Ibu melakukan kegiatannya pada pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar siswa dan kebutuhannya dari pengelompokan yang siswa visual, kinestik, dan auditori. Nah Ibu ya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Kalau perasaan saya dibilang puas, belum puas juga, Iya, masih ada pasti, Bu. kekurangan Iya, ya. pasti, Bu, Cuman beda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang saat saya lakukan, anak-anak itu lebih ikut bekerja sama. Di mana tadi sebelum saya mulai kegiatan belajar, saya bagi kelompok, Ya, Bu. karena kan dari 28 siswa saya tahu mana yang siswa yang betul-betul bisa, Iya. mana yang sedang, mana yang memang harus dituntun, yang betul, didampingi. betul. Jadi Ya. saya bagi mereka ke dalam 4 kelompok. Iya. Satu kelompok terdiri dari 7 orang, di mana dari setiap kelompok itu sudah terdiri dari 3 tingkatan, Iya, Bu. mampu, sedang, dengan yang harus perlu pendampingan siswanya. Iya. Jadi di situ saya nggak terlalu capek harus kasih pengarahan ini itu enggak ya, Iya, karena betul. anak-anak yang tadinya mampu, mereka sudah bisa mendamping, mengajari, membimbing temannya yang belum. Jadi mereka semua itu sama-sama bekerja. Kerja. Gitu. Iya, mantap, bagus sekali ya Bu ya. Berarti nampak kolaborasinya di sana ya. Iya. Berarti Ibu sudah mengelompokkan mereka benar sesuai tadi minat dan bakat dan kebutuhan belajar siswa Ibu. Berarti Ibu sudah bisa melihat dong ya kebutuhan siswa Ibu di mana bidangnya ya. Oh, berarti Ibu sudah bisa bilang, oh siswa saya ini mampu di sini, yang ini di sini, di sini, dari 28 siswa tadi ya Bu ya. Oke. Wah, udah bagus sekali tuh Bu ya kalau sudah seperti itu. Dan saya juga, saya lakukan supervisi, Ibu sudah melakukan itu. Ibu sudah melakukan itu. Saya sudah bisa melihat Ibu menuntun bagaimana siswa yang bagian di kelompok di kinestik, cara Ibu membimbing mereka, mengarahkan mereka supaya mereka tidak tertinggal dari kawan yang sedang dan sudah bisa. Seperti cara Ibu bikin tadi, mereka dibagikan Ibu dan mereka juga suruh mendampingi kawan-kawan yang masih perlu pendampingan khusus dari Ibu, selain daripada Ibu yang menuntun mereka. Oke, terima kasih Bu. Nah, itu udah bagus sekali ya Bu. Nah, berikutnya Bu, kira-kira
apakah sesuai pembelajaran hari ini dengan RPP berdiferensiasi yang udah Ibu buat? Kalau saya lihat sudah hampir mendekati sesuai. Iya, Bu. Kalau saya lihat dari pembelajarannya, kemudian pembagian kelompoknya, kemudian saya lihat dari kerjasama mereka. Di situ mereka saling menopang, tidak ada yang kerja sendiri. Mereka sama-sama mengontrol ego mereka untuk sama-sama bisa mengerjakan kegiatan mereka tepat waktu. Kemudian dalam penyusunan kegiatan mereka, tugas mereka juga mereka berusaha serapi mungkin. Jadi hasilnya udah cukup memuaskan. Oh, berarti istilahnya kan kebetulan RPP Ibu kan berdiferensiasi terintegrasi ke KSE ya Bu ya, kompetensi sosial emosionalnya. Berarti kesadaran dirinya sudah ada, berarti manajemen waktunya sudah ada, manajemen waktu sudah ada. Terus ketika mereka tadi mempresentasikan ya Bu ya, berarti mereka sudah bisa mempertanggungjawabkan hasil mereka yang udah mereka kerjakan. Kemudian juga saya lihat sudah ada kesadaran berelasi ya Bu. Pada saat mereka tadi bersama-sama tadi yang menggabung-gabungkan benda bangun ruang itu sesuai dengan bentuknya. Jadi, sama-sama saling memberi, saling mereka udah ada tugas masing-masing. Yang satu dia memberi, yang satu lagi sudah menyusun, tinggal nanti temannya ada yang mengelem seperti betul Bu, itu saya lihat tadi dari hasil kegiatan Ibu di kelas tadi ya Bu ya. Oke, kemudian Bu, kira-kira setelah tadi sudah berjalan semuanya Ibu ya, sudah terlaksana tadi ya Bu ya, kira-kira apa kendala yang Ibu rasakan di kelas pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Kalau kendalanya itu tadi terhadap siswa yang belum mampu. Jadi saya harus bisa membagi waktu di mana saya kasih tugas untuk mereka yang sudah mampu, yang sedang, dan saya juga harus bisa lebih memfokuskan waktu agak banyak sedikit terhadap yang belum sama sekali, yang harus butuh pendampingan saya. Betul sekali jawabannya. Betul Bu. Jadi istilahnya Ibu sekarang dalam hal membagi waktu untuk anak-anak yang perlu pendampingan ya Bu ya, itu kendalanya Bu ya. Betul sekali. Ada banyak masalah sebenarnya kita hadapi dalam mengadakan RPP berdiferensiasi. Saya sendiri Bu sebagai guru ya Bu, rekan kerja Ibu juga, saya juga mengalami hal seperti itu. Bahkan terkadang saya masih agak sulit mengelompokkan mana visual, kinestik, dan auditori. Nah, baru kita nanti kadang kecenderungan ke kelompok yang kinestik ini ada juga kecemburuan sosial dari anak-anak kita ya Bu ya. Tapi itu berarti agak sama juga masalah kita ya Bu, membagi waktu untuk mereka-mereka ini. Tapi itu tadi Ibu sudah bilang tadi, ada Ibu kasih solusi tadi, Ibu bilang yang sedang ini saya ajak juga mendampingi yang kurang butuh pendampingan ya Bu ya. Oke Bu ya, dari sini Bu semua istilah dari yang sudah kita lakukan, kendala sudah ada Ibu sampaikan. Kira-kira rencana pengembangan Ibu ke depannya bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu inginkan di kelas? Kalau rencana pengembangannya mungkin saya akan buat kegiatan belajar yang lebih menarik, yang bisa memacu anak yang tadinya agak lambat, jadi punya semangat untuk ada memunculkan rasa ingin tahu mereka. Kemudian ya untuk yang sudah mampu, saya kan mungkin memberikan lebih waktu juga kepada mereka biar tidak ada rasa kecemburuan. Iya, betul sekali. Berarti di sini intinya Ibu akan rencana pengembangan Ibu pintar-pintar membagi waktu ya Bu ya. Berarti memanajemen waktu bagi peserta didik Ibu yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kesiapan serta profil belajar siswa Ibu. Oke Bu, kira-kira tadi kita sudah melakukan percakapan semuanya Ibu dari hasil supervisi saya hari ini terhadap Ibu di kelas. Bagaimana lah kira-kira tanggapan Ibu dengan kegiatan supervisi yang saya lakukan? Menurut Ibu apalah gitu? Kalau tanggapan saya sih bagus ya, maunya dikembangkan lagi seperti ini biar ada edukasi baru buat guru-guru, jadi ada pengalaman baru sehingga dapat memperbaiki cara pembelajaran mereka, cara mengajar. Berarti Ibu setuju dong dengan adanya supervisi ya Bu ya di kelas ya. Oke ya, betul sekali Bu. Tapi terkadang banyak ya guru tidak suka disupervisi ya Bu, mungkin mereka takut ada ini. Padahal sebenarnya bukan mencari kelemahan ya Bapak Ibu ya, tapi kita sering sekali merasa kalau kita disupervisi merasa takut. Jadi Ibu nyaman nggak ketika kita supervisi seperti ini kan? Nyaman. Iya. Misalnya pengembangan untuk kedepannya di mana
kekurangan kita supaya bisa mengedukasi seperti Ibu bilang tadi. Jadi saya pikir terima kasih Bu sudah panjang lebar kita bicarakan hari ini, dan juga saya juga dapat dapat motivasi baru dari hasil percakapan kita hari ini dari Ibu selaku jadi wali kelas 1. Oke Bu, semoga kita akan rencanakan ini selalu, dan kita punya program baru di sekolah kita ini. Supervisi adalah hal yang menyenangkan ya Bu ya. Terima kasih Bu Rere, Bu Marpaung untuk hari ini dan waktunya. Terima kasih ya Bu.